Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di konten kita selanjutnya, ngaji kita Fathul Qarib. Kita sekarang sampai ini pembahasan istinja dan adab ketika buang hajat. Nah, namun sebelumnya mari kita kirim Fatihah kepada para masyayikh dan musannif. Mudah-mudahan wasilah kita mengirim Fatihah dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram ajma'in. Ila hadratil jamil masyayikhina wa masyayikhina وصلى حضرة الشيخ حمد المأمون الشيخ ميمون زبير وآل بيتهم الكرام ونفعنا من علومهم وبركاتهم وخصوصا لحضرة المصلي هذا الكتاب الشيخ محمد نعوم بن عمر الجابي وخصوصا لحضرة الشيخ محمد بن قاسم الغازي وخصوصا لحضرة الشيخ أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني رحمهم الله تعالى ونفعنا من علومهم وبركاتهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Wal istinja'u wajibun min khurujil bauli wal khaid. Jadi istinja itu hukumnya wajib ya. Istinja itu adalah yaqta'u bihi al-adha an nafsihi, jadi memutus daripada kotoran seorang yang buang hajat. Ini hukumnya wajib ya, ketika setelah mengeluarkan pipis maupun tinja. Nah, istinja itu bisa menggunakan dua, bisa air dan bisa batu ataupun semakna dengan batu, gitu ya. Makna batu itu dia disifati satu jamid. Jamidun itu maknanya khalin anir rotubah, enggak basah. Yang kedua itu suci. Yang ketiga qali'un, artinya punya sifat bisa membersihkan najis. Dan yang keempat ghairu muhtaram atau mu'azzam, tidak dimuliakan. Ini contohnya, misal kita ambil satu tisu. Tisu itu bisa ya. Kenapa? Satu, apakah tisu itu jamid? Ya, ketika tidak basah maka jamid. Gitu. Yang kedua, tohir, suci. Yang keempat, qali', punya sifat membersihkan najis. Dan yang keempat, ghairu mu'azzam, tidak dimuliakan. Bisa. Yang dimuliakan itu contohnya itu kayak ini, kayak makanan gitu, atau mungkin tulisan-tulisan yang dimuliakan gitu, itu tidak dibolehkan. Nah kemudian afdol ya, kalau kita berbicara afdol, walakin al afdolu ayastanjia awalan bila hajari. Jadi kalau kita mau afdol itu yang pertama menggunakan batu ya, batu 3 atau satu batu punya sudut 3 minimal ya. Setelah itu baru menggunakan air. Itu yang paling afdol itu saudara. Terus kalau menggunakan air ya, ini seperti biasa kita sudah paham lah, sudah paham bagaimana bersuci menggunakan atau istinja menggunakan air. Nah, kalau kita memilih antara batu ataupun air gitu, maka yang afdol adalah air. Yang afdol adalah air. Nah, alasannya air itu disifati yuzilu ainan najasati wa atharoha. Nah, jadi air itu bisa membersihkan bentuk najis dan atharnya. Sedangkan batu itu hanya bisa membersihkan ainun najasa atau bentuk najisnya gitu. Tapi meskipun seperti itu ya, ketika nanti
memenuhi syarat ya istinja menggunakan batu, itu tetap hukumnya sah, suci begitu. Nah, terus bagaimana cara agar kita bisa beristinja ya menggunakan batu. Nah, jadi yang pertama kita harus ketahui dulu ya, batunya itu minimal 3 gitu ya. Minimal 3 atau 1 punya sudut 3 minimal gitu. Jadi nggak boleh, kata Kanjeng Nabi itu ada di sini dikatakan bahwasannya tadi khabarin Muslim an Sulaiman al-Farisi nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin. Jadi dari Salman al-Farisi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja menggunakan batu itu kurang daripada 3 gitu ya. 3 di sini maksudnya 3 usapan gitu. Berarti artinya bisa batu 1 yang punya sudut 3 minimal. Nah, tetapi harus ada penegasan di sini. Jika 3 usapan ini belum bisa bersih, maka wajib ditambahi 4, belum bersih tambahi 5 gitu, tambahi 6 gitu. Nah, disunahkan ketika sudah bersih misal 4, maka diakhiri dengan ganjil, tambahin 1 lagi 5 sekali lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk caranya, kaifiyahnya, dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan caranya itu gini. Usapan yang pertama ya itu dari pantat yang kanan yang bagian depan, dioles ya set, nah sampai ke tempat dimana bermula kotoran itu muncul. Nah, kemudian pantat yang kiri di depan set sampai ke tempat dimana kotoran itu muncul. Nah, kemudian baru yang ketiga semuanya harus sama, harus semuanya, terus baru di masrubah ataupun di lubangnya gitu. Nah, kalau 3 belum bersih maka wajib ditambahi sampai benar-benar bersih gitu. Nah, syaratnya ya itu kaifiyahnya. Syaratnya agar bisa istinja menggunakan batu itu yang pertama adalah alla yajafa al kharijun najas. Najis yang keluar itu tidak kering gitu. Kalau sampai kering nggak bisa. Yang kedua, tidak berpindah an mahalli khurujihi, dari tempat dia keluar. Ini batasannya itu jangan sampai najisnya itu melampaui sampai ke pantat. Nanti kalau mohon maaf cuman diselipan itu tuh masih bisa. Tapi kalau sampai ke pantatnya ini udah nggak bisa, harus menggunakan air. Yang kedua, ini ketiga syaratnya tidak ada najis yang baru ataupun hal yang lain suci ya tapi basah. Ini juga bisa masalah. Artinya kita pastikan dulu selesai ya, kita pastikan dulu yang pertama nggak kering, yang kedua itu tidak sampai ke bokong, kita sampai ke pantat, dan yang ketiga udah betul-betul selesai sehingga tidak ada potensi ada najis lagi. Nah, baru itu bisa istinja menggunakan batu ataupun semaknanya begitu. Nah, kemudian sekarang ada larangan yang harus kita ketahui ya, larangan ketika kita qadil hajah, buang hajat ya. Kalau ngomong adab ya, kita udah tahu adabnya itu kan masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, kita berdoa, kemudian ada lain diusahakan jangan tidak ada penutup ya, tidak ada penutup kepala. Nah, kemudian kakinya dialasin, ini adab-adabnya. Nah, di sini ada larangan harus diketahui. Hukumnya adalah wajatani bujuban qadil hajati istiqbal al-qiblati al-anwahiyal ka'bah wa istidbaroha fis suhra'i. Jadi hukumnya itu haram ya, artinya harus ini wajib untuk menjauhi
menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat, kita ini menggunakan wajah ini, ya. Kalau membelakangi berarti menggunakan punggung. Ini syaratnya seperti itu. Ini hukumnya haram. Ini bisa haram ketika dilakukan fi sohro, di tanah lapang yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat di tanah lapang itu. Nah, kalau misal ada tanah lapang kok di situ memang diperuntukkan untuk buang hajat, misal ya, maka nggak haram gitu ya. Nah, jadi bisa haram itu satu ketika tanahnya lapang, tidak diperuntukkan untuk buang hajat, atau bangunan yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat. Satu itu bisa haram ya syaratnya. Yang kedua itu tidak adanya, ini maksudnya syaratnya harus semua ada gitu ya, nggak bisa satu aja. Jadi artinya kalau cuman di lapangan itu belum tentu haram menghadap kiblat. Ada cara supaya nggak haram, maksudnya gitu. Jadi syaratnya untuk bisa haram, dikatakan haram, itu satu ya, di lapangan, tanah lapang yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat, ataupun bangunan yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat. Yang kedua, tidak ada satir, ya, tidak ada penutup antara dirinya dan arah kiblat ataupun membelakanginya, ya, tidak ada penghalang. Yang penghalangnya itu minimal tinggi dan lebarnya itu saya catat di sini, itu kurang lebih 30,8 cm tingginya gitu ya, tingginya. Tapi saya baca di bawah, kalau misal kurang daripada 30,8 ini bisa nutupin, misal nutupin di gambarnya, misal ada orang buang hajat berdiri nih ya, berdiri pipis. Nah, nutupinnya dari surah, dari pusar sampai ke telapak kaki misal, itu cukup ya, cukup seperti itu. Artinya nggak harus nutupin semua badannya, itu nggak harus. Dalam syarah Fathul Qarib penjelasan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang kedua itu, jadi pertama tadi ada tanah lapang, yang kedua itu tidak adanya penghalang gitu kan. Nah, ataupun ada penghalang yang sudah menyukupi syarat, artinya 30,8 cm, tapi antara penghalang dengan orang yang buang hajat itu jaraknya terlalu jauh. Jadi yang ngalang-ngalang itu di situ ya, di depan misal, terus yang buang hajat itu nyingkrih jauh gitu, sampai perkiraan 3 dirok. 3 dirok itu 138,6 cm kurang lebihnya, hampir 1,5 meter misal. Nah, ini masalah gitu ya, karena tetap akan kelihatan, sehingga ketika meskipun udah pakai penutup, udah ada penghalang antara dia dengan arah kiblat maupun dia membelakangi ya, nutupnya itu tetap dihukumi bisa haram. Jadi kalau misal di lapangan gimana biar nggak haram gitu ya, maka harus menggunakan penutup, yang minimal itu 2/3 dirok, atau kalau disentimeterkan 30,8 cm tinggi dan lebarnya. Kalau di bawah itu sudah cukup menutupi, maka boleh. Kalau misal 30,8 ini nggak cukup, itu misal masih, artinya itu ini dalam arti nggak cukup itu di sini itu maksudnya itu butuh lah untuk nambah lagi gitu, artinya masih banyak yang terbuka dari aurat kita. Orangnya besar misal, gitu ya, maka harus ditambahi, itu wajib hukumnya. Nah gitu ya. Nah, jadi itu terus antara penghalang dengan dirinya itu nggak jauh. Nah, ini meskipun di sohro gitu kan, tanah lapang yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat, itu tidak haram, cuman sampai ke makruh aja minimal, khilaf gitu aja, tapi nggak sampai haram gitu. Nah, beda dengan bangunan yang diperuntukkan untuk buang hajat, maka di sini fala hurmata fihi mutlaqan, tidak ada keharaman secara mutlak gitu ya.
Jadi di situ jelas hukumnya. Jadi nggak ditutupi. Itu misal ada WC yang ngadep ke arah kiblat, itu tidak ada keharuman. Tidak ada keharuman secara mutlak. Baik di situ ada penutupnya, misal di WC itu nutupi, nah, ataupun enggak, gitu ya. Jadi pokoknya secara mutlak itu tidak sampai haram, gitu. Tapi cuman sampai afdolnya haitsu amkana al-maila an kiblah bila masyaqqah. Jadi kalau bisa ya agak nyirong gitu, nggak sampai menghadap kiblat meskipun di bangunan. Nanti nggak sampai ini, sudah nggak masalah intinya kalau pas di bangunan yang diperuntukkan untuk buang hajat gitu. Nah kemudian kalau misal arah Baitul Muqaddas dulu kan kiblatnya di sana itu hanya sampai ke taraf makruh gitu, hanya sampai ke taraf makruh ketika menghadap itu. Nah ada lagi adabnya, jangan sampai asal-asalan ya pipis di air yang diam gitu ya. Air yang diam, ini air yang diam yang sedikit, ini hukumnya adalah makruh gitu ya, hukumnya adalah makruh. Nah tapi di sini banyak hukum, saya jelaskan satu persatu. Kalau airnya itu sedikit ya, terus sampai kalau pipis di situ itu betul-betul gupak gitu ya, gupak pipis, artinya sampai terlumuri dengan pipis, itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan haram. Nah, tapi kalau sampai enggak, tarafnya sampai ke makruh. Itu kalau air yang diam yang mengalir. Ya air diam yang sedikit. Nah, kalau misal yang ngalir gitu ya, sedikit, itu makruh. Gitu. Berbeda dengan air diam tapi luas. Ini enggak makruh. Enggak makruh gitu. Nah apalagi yang sampai ke haram gitu ya, misal ada kolam kecil yang memang bisa jadi itu untuk bersuci, artinya keadaan itu memang mengharuskan bersuci di situ. Itu kalau sampai dipipis di kolam itu, ini dosa orangnya, haram hukumnya gitu ya, hukumnya haram. Meskipun airnya itu agak luas itu, tapi kalau memang luas betul sulit untuk dihindari, itu nggak sampai ke taraf haram gitu. Nah kemudian ada lagi di sini harus diperhatikan. Jadi kalau malam itu jangan asal-asal pipis di air. Nah ada pengeterangan di sini, annal ma'a lailan ma'wal jin. Jadi malam-malam itu air itu menjadi tempatnya jin. Nah tempatnya jin. Nah artinya kalau misal malam itu banyak air itu ditempati jin, itu hukumnya lebih makruh sekali. Nah kalau siang apakah air itu ditempati jin? Iya, tapi airnya ya, kalau siang ya, di sini dalam kitab ini diterangkan air yang sedikit ya tapi diam, ini biasanya panggonan jin. Ataupun air yang ngalir tapi juga sedikit, itu juga biasanya juga ditempati jin. Nah tapi kalau air diam ya di kolam yang luas siang itu berarti enggak, otomatis ada kemungkinan enggak, ataupun yang seperti kali itu enggak. Tapi kalau malam ini semua air itu jadi tempatnya jin. Tentunya harus betul-betul hati-hati dalam mengenai ini itu. Nah kemudian ada lagi dimakruhkan juga itu buang hajat di tempat-tempat yang biasa untuk neduh orang, atau mungkin di jalan yang dilewati orang. Ini makruh ya, bisa sampai haram kalau itu betul-betul bikin sakit hati gitu ya, banyak itu. Atau mungkin di pohon-pohon yang biasa di situ berbuah gitu ya, atau maksudnya ada buahnya gitu. Nah ataupun di situ ada daun-daun
yang biasa orang pakai di situ. Artinya untuk pengobatan segala macam kok di BBC misalnya, ini hukumnya itu adalah hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Nah, gitu. Jadi inilah adabiyah ya, saudara-saudara semua. Dalam kita buang hajat ini nggak boleh asal-asalan. Nah, terakhir di sini ada makalah ya, atau hadis ya. Bahwasannya ada di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, beliau mengatakan, idza jalasa liyaqdi hajatu yabulu aw yataghawatu ja'ahu malak. Jadi ketika seorang anak Adam itu duduk untuk buang hajat, baik pipis maupun BAB, itu malaikat datang. Waqama ala ra'sih, dan berdiri di atas kepalanya. Kemudian mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, unzur ila lukmati allati akaltaha, lihatlah makanan yang kamu makan. Kaifa taghayyarat an haliha bisuhbatik, bagaimana itu rubah jadi seperti itu gitu. Maka fangzur ila akibatik, maka lihatlah nanti kamu itu di sana di akhirat. Wa ma yu'awwalu ilahi haluka, dan apa-apa yang kira-kira itu menjadi keadaan kamu fil kubri, nanti dikubur. Itu artinya ini menjadi angan-angan, menjadi untuk kita bertafakur gitu. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat sana itu keadaan kita keadaan yang sa'idun, yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.